Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Datu Pandan. Kali ini saya akan bercerita bagaimana saya terpapar COVID-19 dan sampai sekarang pun masih menjalani isolasi mandiri di rumah beserta keluarga saya. Oke, saya cerita awalnya dulu. Awal terpapar COVID, istri saya sekitar tanggal 28 hari Rabu, saya ingat lagi tuh mulai bergejala batuk, saya lihat. Nah, kebetulan saya juga hari Rabu berangkat keluar kota. Saya dapat kabar besoknya hari Kamisnya istri saya udah mulai pucat, kemudian batuk-batuk, pilek, lemes. Itu saya dapat info dari anak saya. Kemudian saya sarankan untuk melakukan swab PCR karena memang beberapa rekan di tempat kerjanya juga sebelumnya sudah terpapar COVID-19. Hari Sabtu anak saya juga mulai sakit, mulai batuk. Saya suruh ke puskesmas karena dia adalah relawan kesehatan di puskesmas di dekat rumah saya. Maka dia langsung dapat swab antigen. Swab antigen hasil setengah jam kemudian benar-benar membuat saya terpukul, membuat saya shock. Anak saya swab antigennya positif. Sepulang saya hari Minggu pagi dini hari saya sampai rumah, posisi anak dan istri saya udah isoman akhirnya karena memang istri saya ada gejala, anak saya positif. Kita satu rumah sudah beda tempat. Anak saya di kamar, kemudian istri saya di kamar saya juga, kemudian saya di ruang tamu. Nah, karena memang posisi pulang dari luar kota saya lelah, kemudian posisi tidur juga gak bener lagi tuh karena isoman, saya tidur di lantai, kemudian saya ganti 2 hari tidur di lantai, kemudian tidur di kursi, itu badan mulai ngedrop. Hari Senin akhirnya saya swab. Dan ini terbukti hari Rabu hasil PCR saya juga positif. Semua bahwa apa sih yang dirasakan oleh saya beserta keluarga ketika terpapar COVID? Untuk saya sendiri yang saya rasakan awal-awal tuh kepala sakit dan berat sekali rasanya. Jadi mulai kepala berat, kemudian pusing, badan mulai lemes. Kemudian yang saya rasain mulai sakit tenggorokan. Nah, sakit tenggorokan ini benar-benar sakit, tapi sih nggak ngerasain batuk. Batuknya kurang, batuknya cuma gitu aja ya. Jadi, tapi tenggorokan saya sakit sekali sampai ke daerah kuping sakitnya. Dan itu terjadi selama 3 harian, 4 harian lah. Dari mulai hari Selasa sampai hari sekarang tuh masih ngerasain sebenarnya. Cuman yang sakit banget itu yang 2-3 hari. Kemudian saya juga kehilangan indera penciuman, saya nggak bisa nyium bau. Saya tes lagi tuh, saya taruh minyak kayu putih di hidung atau minyak kayu putih di hidung, yang ada rasa anget doang, baunya nggak ada. Itu benar-benar buat saya sesuatu hal yang ya sebenarnya miris tapi lucu juga gitu. Kita taruh cuma pedas di hidung doang. Hal yang lain saya ngerasain sakit di daerah lambung. Karena mungkin obat yang saya minum, saya nggak kuat lambungnya, nah mulai ngerasain sakit di daerah lambung. Agak perih terutama di malam hari. Dari situ saya juga minum omeprazol akhirnya. Atau Promax untuk ngatasin nyeri di lambung. Dan saya biasanya kalau udah minum gituan saya langsung makan. Nyemil apalah gitu. Biar saya nggak lemes badannya. Terus yang terakhir itu gejalanya kalau misalnya jalan itu karena memang lemes jadi agak goyang gitu. Saya ngerasain agak goyang, kayak gelir-gelir kalau bahasa saya mah gitu. Untuk anak saya sama istri yang terasa banget, saya lihat gejalanya dia batuk. Yang di saya nggak ada, di mereka ada batuknya sampai ngukruk gitu. Itu yang sampai sekarang anak saya masih rasakan. Terus ketika saya terpapar COVID pertama kali, yang saya lakukan adalah satu, saya nggak keluar rumah, saya tutup pintu, saya gembok. Saya nggak mau orang lain terpapar juga karena saya. Terus yang kedua adalah saya lapor RT, RW, kebetulan ada grupnya. Saya kirim data KTP saya,
KTP istri saya dan anak saya, berikut tanda pemeriksaan bahwa kita positif. Setelah itu, alhamdulillahnya saya dihubungi oleh orang puskesmas. Kemudian dari orang puskesmas itu memberikan tim pemantau. Kita ngobrol di sana, ditanya gejalanya bagaimana. Kemudian saya katakan, ditanya kita sudah nerima obat apa belum. Lagi itu saya belum nerima obat hari pertama. Hari kedua saya belum nerima obat. Nah itu langsung diresepin sama mereka. Kemudian obatnya disiapkan. Jadi dari tempat saya bekerja juga membantu saya dengan memberikan obat. Ditanya gejalanya sama, gejalanya apa, kemudian dibuatkan resep obat dan ditebus. Obatnya ini dibawa oleh adik saya di radiologi, Haris, anterin ke rumah. Jadi kita sama sekali nggak keluar. Kegiatan untuk ngisi waktu luang ketika kita isoman. Yang jelas ngerasain isoman di rumah mungkin buat saya lebih mudah gitu ya. Saya bisa mantau kondisi anak saya bisa mantau kondisi istri saya juga. Kemudian fasilitas yang ada di rumah lengkap. Kalau menonton TV, saya lebih banyak habiskan waktu untuk lihat Instagram pendaki. Kemudian saya ngedit video, saya bikin beberapa editing video ketika saya COVID. Kemudian karena memang lebih cepat lelah, nggak lama saya ngedit ya, setengah jam 1 jam biasanya saya langsung gubrak masuk ke tempat tidur dan tidur. Itu saya ingat hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sekitar 4 harian tuh, berasa banget gampang lelahnya. Akhirnya yang kemarin saya rasain pernah milih-milih batu. Saya ngerawatin batu, pilih satu-satu, setengah jam langsung badan saya lemes-lemesnya, mual. Batunya saya taruh, saya pinggirin, saya langsung berangkat ke tempat tidur, istirahat biasanya. Itu yang bang. Oh ya, satu yang wajib ini, hampir ketinggalan. Tiap hari itu wajib berjemur. Biasanya sekitar jam 10-an lah, karena jam 10 matahari mulai menyorot ke arah rumah, karena rumah saya banyak pohon. Jam 10 baru terik. Nah itu baru sekitar 15 menit sampai setengah jam lah, itu badan kayaknya enak banget kalau udah kena cahaya matahari ya. Kalau udah berjemur tuh kemeringet, itu rasanya enak banget. Tanggal 5 saya positif, tanggal 15 mungkin ya kembali datang ke tempat, ke poli khusus buat buat memantau kondisi saya. Biasanya nanti di situ akan diambil darah, di swab. Mudah-mudahan tanggal 15 saya udah bisa negatif, udah bisa terlepas dari COVID. Nah kalau misalnya yang di puskesmas gimana ya, mungkin sama ya, antara 10 hari atau 14 hari. Kalau sesuatu hal yang sedih buat saya adalah yang pertama, ketika dalam kondisi COVID ini saya juga masih mendengar bahwa teman-teman di tim saya masih ada yang berjatuhan juga, masih ada yang terpapar COVID satu persatu. Saya yakin beban mereka menjadi lebih berat. Beban mereka yang sehat, yang tidak terpapar menjadi lebih berat untuk melayani pasien-pasien yang sekarang memang jumlahnya banyak sekali, tapi tenaganya beberapa orang sudah mulai berjatuhan. Itu yang pertama. Hal yang sedih juga ya, sepanjang saya isoman lah, 3 hari berturut-turut di kompleks saya dengar pengumuman orang yang meninggal terus 3 hari berturut-turut. Mungkin hari ini juga, karena hari ini saya juga dengar kabar ada yang meninggal juga, jadi 4 hari. Dan saya terlampau sering selama isoman ini juga ngelihat di Facebook, kemudian saya dapat kabar bagaimana banyak yang saudaranya meninggal, teman-temannya yang meninggal. Kemudian radiografer yang meninggal juga banyak, senior-senior saya. Saya hari ini baru dapat kabar teman saya yang di Jawa Timur meninggal. Kemudian senior-senior saya beberapa hari lalu juga meninggal. Berita-berita itu yang menyedihkan sekali sebenarnya buat saya. Hal lain yang membuat saya sedih adalah
hoak beredar di mana-mana. Ketika hoak itu beredar di mana-mana, kemudian banyak yang meyakini bahwa itu benar, banyak yang meyakini bahwa COVID ini nggak ada. Biasanya kalau sudah begitu kadang-kadang suka nggak peduli sama protokol kesehatan. Yang kesian adalah mungkin badan teman-teman yang nggak peduli, yang anggap ini hoax kuat ya. Ketika kena cuman gue pilek-pilek doang, biasa batuk. Ya mungkin kayak gue lah sekarang, batuk pilek, paling jelek kondisinya ya jadi lemes. Ya mungkin karena badannya kuat, karena umurnya masih muda gitu. Tapi inget, kalau misal di rumah masih punya orang tua yang mungkin kondisinya lebih lemah, punya saudara, punya adik, punya kakak yang kondisinya lebih lemah, kemudian punya istri, punya anak, punya keluarga lainnya yang bisa jadi kondisinya nggak sekuat teman-teman yang nggak percaya, ketika kena ya kesian sama mereka sebenarnya gitu. Dan gak selesai-selesai ini jadinya. Dan kalau memang ini hoax ya, dan kalau ini memang hoax, kenapa bisa ada pneumonia di paru-paru? Yang tadinya orang gak ada pneumonia di paru-parunya. Gue ngeliat dengan mata gue sendiri gambaran pneumonia di paru-paru, dan itu khas banget. Gue ngeliat dengan mata sendiri gimana pasien-pasien ICU banyak banget pada nggak bisa napas, susah napas, setengah mati mereka di sana. Oke, di kesempatan terakhir ini gue mau ngucapin terima kasih buat kakak gue ya, yang udah support banget, kita repotin ngirimin makanan. Jadi ketika kita isoman ya bahan makannya disuplainya sama kakak gue, sama keluarga. Dia ngirimin makanan, ngirimin yang gue butuhin, dari mulai obat dan lain-lain tuh beberapa kali bolak-balik. Kemudian gue juga mengucapin terima kasih buat teman-teman kuliah yang udah support, kemudian teman-teman kerja, teman-teman radiologi Kiara RSCM, teman-teman radiologi, buat teman-teman kerja lah semuanya. Nggak lupa juga gue ucapin terima kasih supportnya dari teman-teman adventure gue yang udah support baik secara moral maupun dalam bentuk yang lain. Teman-teman sekolah juga. Oh iya, buat brother Andika juga thank you banget, udah ngirimin gue banyak hal. Dia yang ya, tiap hari nanyain kondisi gue gimana, kemudian ngirimin tayangan-tayangan terkait dengan COVID. Thank you juga buat Tanti untuk bantuin ngurusin obat-obatan yang kemudian dikirim sama Haris ke rumah. Dan terima kasih juga buat support beberapa teman pandan yang japri ke gue. Di akhir kata, semoga teman-teman semua tetap sehat dan gak perlu terpapar COVID-19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.